Silakan duduk, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu yang terkasih dan saudara-saudari semua. Saya diminta untuk membawakan tentang tema kehidupan dari seorang wanita yang luar biasa bernama Rahab. Ini siapakah itu? Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau mengajak Bapak Ibu membaca sebuah ayat. Mari kita akan baca di dalam Ibrani. Pasal 11 ayat yang ke-31. Ibrani pasal 11 ayat ke-31. Mari kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu saudari yang terkasih. 1, 2, 3. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Menjadi sebuah pertanyaan, siapakah Rahab itu? Mengapa disebut perempuan sundal lalu kemudian perempuan sundal lalu diselamatkan? Ini suatu pertanyaan besar tentunya buat setiap kita. Apa iya? Perempuan sundal seorang wanita yang boleh bilang jalang lalu bisa diselamatkan. Siapakah Rahab menjadi sebuah pertanyaan. Kita akan melihatnya bahwa dia yang pertama adalah perempuan sundal, pelacur. Kalau kita lihat mungkin ya dalam percakapan sehari-hari, ayam tuh lewat katanya gitu ya kalau zaman sekarang. Kita lihat bahwa orang-orang yang melacurkan diri, orang-orang yang sangat direndahkan. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan perempuan sundal. Rata-rata membencinya. Apalagi kalau suami atau pasangan sudah kecantol ya. Bencinya minta ampun ya. Rasanya mau datang langsung kabarin. Pok gitu ya. Puas rasanya gitu. Gak ada yang senang dan mau berkawan dengan mereka. Perempuan sundal ini yang bernama Rahab. Ini perempuan Kanaan, ya kalau bicara Kanaan yang di sini yang masih dalam arti belum waktu itu bangsa Israel masuk ke situ, ya. Memiliki rumah di atas tembok kota Yeriko. Lalu penginapan para pengembara. Biasanya para pengembara ini datang masuk ke kota itu, mampir dan hanya cari wanita untuk tidur, teman perempuan ya atau teman tidur. Seperti itu. Lalu dia seorang penyembah berhala, coba bayangkan. Tidak mengenal Allah. Dilecehkan, dihina masyarakat dari zaman ke zaman. Kalau pelacur itu. Dan tidak ada yang memujinya. Siapa yang memujinya? Gak ada. Biasanya orang cuma lirik lalu nginyein ya. Tidak ada yang mau memuji wanita atau perempuan jalan. Biasa dihina-hina orang. Mengapa Tuhan pertanyaan yang memujinya? Ini kan menjadi satu pertanyaan ya. Kan biasa kalau dipuji kan orang yang baik toh. Wanita yang saleh, yang soleh. Tapi mengapa Tuhan memujinya? Kan jadi suatu pertanyaan buat di hati kita kan. Ini ada apa ini dengan pelacur ini, perempuan sundal ini. Jadi dalam posisi ia diremehkan, ia punya hati kepada Tuhan. Lalu kemudian ia bertobat mengikuti iman orang Israel. Di dalam ceritanya. Tuhan berkata ia orang beriman. Nah ini sebuah proses yang mesti kita ketahui, kita pelajari. Dari seorang perempuan sundal dikatakan dia orang beriman. Kita biasanya kalau menerima atau ada tamu orang atau perempuan sundal. Saudara sambut dengan baik atau tidak ya? Datang ke rumah saudara deh. Ya misalnya datang ke rumah saudara bertamu. Lalu dia bilang, kan kita pernah kenalan di gereja Anugerah. Ya. Wah saudara mulai mungkin istri curiga sama suami. Ada apa kamu? Sampai dia datang ke rumah. Wah ini. Saya menjadi satu pertanyaan. Jika ada seorang pelacur datang ke sini, ayo berjemaat. Apakah saudara menerima? Nah,
Benar, terima. Atau saudara sambil ngeliatnya sambil ngeliat mata di ujung begitu, ngeliatin dari atas kepala, atas kepala sampai ujung kaki. Saudara memperhatikannya. Biasanya wanita-wanita pelacur dengan dandanan yang tidak senonoh, bukan? Pakaian juga minim. Lalu kemudian saudara bilang sebagai usher, saya percayalah usher-usher di sini sudah di training demikian rupa. Jadi kalau ada perempuan sundal datang ke sini, engkau menyambutnya dengan penuh dengan kasih sayang ya. Tidak ada penghakiman dan mata dengan dengan penuh sukacita. Tidak penuh dengan kecurigaan. Nah, ini penting ya. Mengapa menjadi pertanyaan? Kan gereja-gereja banyak tidak siap untuk menerima wanita sundal masuk ke dalam gereja. Biasanya di gereja wanita-wanita yang sopan-sopan, yang baik-baik. Pria juga laki-laki yang baik-baik. Tapi terima orang-orang yang berdosa seperti itu yang nyata-nyata memang ditolak oleh masyarakat. Dibenci oleh masyarakat. Pertanyaannya, apakah gereja siap? Kalau gereja yang disebut gereja anugerah, betul. Bicara anugerah, kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Gak ada syarat apa-apa. Itulah adalah anugerah. Jadi kalau ada orang-orang berdosa datang ke sini, Anda harus siapkan diri. Sebagai gereja Tuhan banyak yang gak siap. Semua ada diskriminasi. Hanya menerima kasta-kasta yang tinggi, yang baik. Banyak orang sebenarnya kelihatan baik, tapi hatinya adalah juga sundal ya. Nah, ini hati-hati kan, jangan sampai seperti itu. Kelihatan baik, ternyata sundal di dalam. Jadi tidak ada diskriminasi di hadapan Tuhan. Kita belajar bagaimana Tuhan tidak membedakan orang. Nah ini di sini. Tuhan mencintai orang berdosa. Saya sempat keliru. Ketika saya dan suami ada mengalami masalah. Suami saya boleh bilang hampir 10 tahun kan kami berpisah. Satu rumah musuhan, coba bayangkan. Dia main pelacur juga dan dia ada wanita simpenannya, minum-minum dan sebagainya. Saya dan anak-anak ditelantarkan. Waktu itu saya tidak bisa terima suami saya. Dan merasa jijik juga dekat-dekat dengannya. Demikian juga saya dalam hati kutuk-ngutukin tuh perempuan-perempuan pelacur gitu loh. Kurang ajar gitu. Ya. Dulu kalau ketemu dengan wanita simpanan yang saya kenal, itu rasanya, mau samperin gitu, hampiri. Dan mungkin mau ambil bakyak, gebuk, pukul. Rasanya saya bilang seperti itu, rasanya ya. Bicara jantungnya berdetak lebih keras, buk, 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 buk. Rambut bisa berdiri, cung, 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 cung. Kayak film karton. Mata bisa melototnya keluar, tung, ting, tung, 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 keluar masuk. Saya saudara tertawa, apakah pernah terjadi dengan saudara? Ketika membenci seseorang, melihat orang berdosa. Penghakiman saudara kepadanya seperti itu. Saya pikir rumah tangga saya tidak bisa diselamatkan. Karena juga ada orang berdosa di rumah saya. Padahal dia dulunya saya dan suami menggembalakan sebuah jemaat. Saya pikir sudah akhirnya dia seperti itu masuk dalam kehidupan malam, saya tidak bisa terima. Saya pikir dia bakal masuk neraka, saya masuk surga loh. Saya pikir suami saya masuk neraka, saya masuk surga. Bisa bayangkan cara saya memandang orang berdosa seperti itu. Penuh dengan penghakiman. Saya nggak bisa terima. Saya membenci juga orangnya. Ternyata kalau di dalam Tuhan,
Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mencintai orangnya. Orang berdosa, kan beda ya. Saya belum nyampe ke situ. Saya tidak bisa mencintai orang berdosa. Saya menghakiminya dan membencinya. Sampai suatu hari, begini puncak-puncaknya. Suami saya itu tabrakan. Ya, karena suka mabuk. Itu lingkaran itu HI ya, mobilnya hancur, nabrak tiang listrik, sasisnya udah patah. Wah, macet dah seluruh Jakarta deh. Ya, pada hari itu. Tapi dia tidak mati. Saya dalam hati, mobil hancur, tapi dia nggak mati ya. Saudara bisa nggak berpikir ya sedikit ya? Saya kelihatannya baik tapi jahat ya di mata Tuhan. Jahat, nggak kelihatan. Saya masih pelayanan, masih nyanyi-nyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus, wow. Tapi saya membenci orang berdosa, saya tidak bisa mencintainya. Lalu ketika suatu hari, dia juga tabrakan juga di jalan tol ya ke Bandung. Itu truk ditabrak. Besinya truk itu ya 10 cm dari muka. Mobil hancur. Dianya juga tidak mati. Siapa ya di sini nyumpahin pasangannya. Cepet mati lu. Gue seneng. Anak mungkin. Karena dia tidak bertobat. Bahkan saudara merasa dirongrong. Lalu saudara pikir, nggak mati-mati nih anak, biar mati gue selesai ya kan. Lalu saudara merasa bahagia karena si orang yang berdosa itu yang tidak bertobat sudah tidak ada. Saudara rasa senang kan? Itulah kejahatan yang kita miliki yang tidak terlihat oleh orang lain. Sampai suatu hari ada bapak pendeta, dia jadi teman suami saya. Tapi saya musuhin bapak pendeta itu. Karena si bapak pendeta mencintai orang berdosa, yaitu suami saya. Lalu saya bilang, si bapak pendeta ini aneh, pinjemin mobil suami saya. Padahal suami saya sudah tidak punya mobil. Saya pikir syukur juga gak punya mobil, kan gak bisa kemana-mana ya. Lalu kemudian itu bapak pendeta pinjemin mobil, ada mereknya gerejanya. Diparkir di depan rumah. Saya bilang kurang ajar juga ini bapak pendeta. Saya WA ini, bapak pendeta, Anda meminjamkan sebuah mobil untuk suami saya. Itu mobil gereja. Bagaimana tanggung jawab bapak kepada Tuhan? Tanda tanya. Saya kan orang suci kan, orang baik. Lalu kemudian apa yang terjadi? Si bapak pendeta tidak tidak jawab lama. Tetapi pada akhirnya bapak pendeta jawab juga. Dia jawabnya seperti apa? Iya Ibu Ani, saya mengerti. Ibu Ani belum sampai ke titik itu. Titik apa titik itu? Kurang ajar juga ini bapak pendeta. Apa yang dimaksud dengan titik itu? Saya tidak paham waktu itu. Bagaimana kita membenci dosa tapi harus mencintai orang berdosa. Saya tidak paham. Saya belum paham tentang mencintai tanpa syarat. Saya tidak paham. Sehingga arti titik itu buat saya sebuah penghinaan. Kenapa dianggap penghinaan? Loh, saya Kristen kok. Saya melayani Tuhan. Khotbah di mana-mana. Kurang apa gitu. Gila juga nih Bapak Pendeta ya. Saya pikir waktu itu seperti itu perasaan yang saya alami. Ada kemarahan. Saya nggak bisa terima. Ketika saya belajar mengenal Allah
lebih dalam. Ketika saya merenungkan arti salib itu. Ketika saya mengalami kasih-Nya. Menerima rahmat-Nya dan anugerah-Nya dari Allah. Saya baru paham dan mengerti apa arti titik itu. Ketika saya sadar dan saya bisa menerima si orang berdosa ini yaitu suami saya. Karena wanitanya banyak sekali, susah ngomong. Ketika dia ajak baikan, dia bilang begini, ada 3 wanita dalam hidup saya. Yang pertama adalah wanita-wanita bayaran. Saya sudah putuskan satu persatu. Wanita simpanan juga demikian. Wanita sambil lalu juga demikian. Ternyata di dunia ini ada wanita sambil lalu. Yang gak kelihatan. Profesi mungkin kerja di kantor. Tetapi sebenarnya mereka juga perempuan-perempuan termasuk kategori sundal. Ada juga orang-orang yang mungkin pekerjaan kelihatannya ya pegawai toko atau kerja-kerja di kantor dan lainnya, pelayan-pelayan Tuhan. Maaf, saya tidak sedang menuduh saudara. Tapi juga jadi simpanan orang lain. Sama juga. Sundal juga ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya masih bisa menerima dan tidak membenci perempuan itu? Karena Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mencintai orang berdosa. Masih sampai ke titik itu ternyata. Saya bertobat Bapak Ibu Saudari. Saya bertobat. Ternyata saya masih belum tadinya sampai ke titik itu. Ketika saya memahami titik itu yang dimaksud Bapak Pendeta itu, saya datang kepada dia dan minta maaf. Karena saya menerima kembali suami saya kan. Menerima dia. Saya tidak dan belum melihat perubahan suami. Tapi baru dia mengakui saja. Tapi saya mesti ngambil keputusan. Mencintai suami saya. Sampai mati. Karena itu keputusan waktu menikah. Saya tidak boleh mengingkarinya bukan? Saya mengambil keputusan menerima suami saya tanpa syarat apa-apa. Karena Yesus saya sudah mencintai dalam arti mencintai orang berdosa, bahkan mencintai kita selagi kita masih berdosa di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Kelihatan cinta tidak fair. Belum jadi baik, belum jadi benar. Dia sudah mati buat kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mencintai suami saya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa menerima dan mengampuninya. Saya mengampuni suami saya dan saya menerimanya kembali. Bapak Ibu, lalu saya datangi Bapak Pendeta itu dan saya minta maaf, Pak Pendeta. Saya minta maaf Pak, waktu itu saya kurang ajar Pak. Saya intimidasi Bapak, ya kan? Maaf ya Pak. Oh iya gak apa-apa Bu Ani, saya mengerti. Iya Pak, saya sekarang ngerti Pak. Apa artinya titik itu? Saya berharap jemaat di tempat ini belajar untuk sampai ke titik itu. Kita boleh membenci dosanya, tapi kita mencintai orang berdosa. Seperti Tuhan juga sudah melakukannya dan menjadi contoh buat kita. Amin. Nah kita kembali kepada cerita daripada Rahab. Ya. Jadi keselamatan itu untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang tertentu. Keselamatan untuk semua orang. Jadi kalau saudara dan saya benar-benar merasa berdosa. Aduh gue kemarin berbuat dosa. Ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya. Karena ada pengakuan maka ada pengampunan.
Lalu ada yang bertanya sama saya, kalau diampunin, ngaku ampunin, berbuat lagi, ngaku. Bagaimana Bu Ani? Saya harus katakan kepada Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih. Ketika engkau dan saya semakin mengenal Tuhan lebih dalam, saudara pasti membenci dosa. Dan saudara tidak mau berbuat dosa lagi. Itu pasti jaminan betul-betul. Jaminan mutu di dalam firman-Nya berkata, jika engkau mengenal Dia, karena orang yang masih melakukan dosa artinya dia belum mengenal Allah. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, keselamatan juga diberikan kepada wanita ini, Rahab ini, perempuan sundal. Ya. Tuhan melihat daripada apa yang Rahab lakukan. Ya. Mengapa Rahab menolong dua pengintai ini? Kan jadi pertanyaan. Padahal dia seorang penyembah berhala. Dan dia seorang pelacur. Siapakah dua pengintai ini? Jadi Yosua mengutus dua pengintai masuk ke Yeriko sebelum Yeriko diserang. Kan harus dikelilingin kan? 7 kali kan? Tiup trompet kan? Betul? Lalu kemudian dua pengintai ini ketahuan oleh Raja Yeriko pada waktu itu. Tapi dia kan masuk ke rumah si Rahab. Nah ini udah jalannya Tuhan. Yang kadang-kadang kita gak bisa bilang kebetulan. Tidak. Itu ada di dalam konteksnya. Ya. Tuhan udah punya rencana. Dia masuk ke rumah Rahab. Dan Rahab menyembunyikan dua pengintai ini. Nah kita lihat di sini. Rahab dengan murah hati menerima utusan-utusan itu. Dia pikir awalnya ini laki-laki dua pengintai mau tidur. Ya, dengannya. Tetapi ternyata tidak. Dia mau menyelidiki kota Yeriko. Bagaimana kondisinya, keadaannya sebelum diserang. Tapi saudara kita lihat. Mari Yakobus pasal 2 ayat 25 kita baca ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Yakobus menulis dalam perjanjian baru tentang Rahab. Luar biasa ya, diceritakan terus menerus tentang bagaimana iman seorang wanita sundal, perempuan sundal ini. Dikatakan dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Nah ini. Jadi kalau saudara sebagai umat Tuhan, kita semua anak Tuhan, itu perbuatan-perbuatannya mesti menunjukkan kepada iman yang kita miliki. Ya. Jadi waktu awal saya pikir, alah laki-laki kayak gitu gak mungkin bertobat lah, dia sudahlah, susah lah buat dia. Ya. Tapi kemudian kalau ketika saya percaya kepada Tuhan dan kasih-Nya dan anugerahnya, maka perbuatannya harus selaras. Jadi iman dengan perbuatan ini mesti cocok. Gak bisa bilang, iya saya beriman, suami saya akan balik lagi. Tapi perbuatannya beda. Pacaran lagi sama orang lain misalnya. Jadi gak sesuai, gak matching. Ya. Tapi kalau orang beriman perbuatannya itu sama, selaras dengan imannya. Nah Yakobus mengatakan tadi, dibenarkan karena perbuatannya. Apa yang dia telah lakukan. Ya. Lalu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 31 dinyatakan begini. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi iman dengan perbuatan. Iman disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 26 mengatakan demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
Nah kan menjadi pertanyaan, imannya Rahab munculnya dari mana? Kok dia bisa memiliki iman? Nah ini kan, padahal dia seorang penyembah berhala. Bukan, saudara bertanya kan. Rupanya sebagai perempuan sundal, dia sudah mendengar cerita-cerita tentang Allahnya orang Israel. Dia nguping. Nah itu. Kalau saudara sering mendengar firman Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan, baik di YouTube maupun hari ini live streaming, saudara mendengarkannya, itu katanya iman muncul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kalau saudara mendengar tentang hal yang negatif, yang muncul bukan iman. Oleh sebab itu hati-hati untuk apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat. Ya. Jadi saya juga belajar. Tadinya saya tidak ada iman lagi. Untuk supaya saya dan suami bisa balik. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Yang saya dengar gosip-gosip berita-berita tentang suami saya. Gua ketemu suami lo loh. Di mana? Itu di nightclub. Cewek kanan kiri. Oh ya, kurang aja dasar. Memang dia laki-laki brengsek gitu kan. Nah seperti itu kan. Yang saya dengar, yang saya renung-renungkan adalah perbuatannya. Berita-berita tentang kejelekannya. Nah ini hati-hati. Apa yang engkau dan saya dengar, hal-hal yang negatif dan yang jahat. Nggak usah didengar, buang aja. Bisa. Gak usah masukin ke file, bisa. Contohnya dalam ruangan ini, saudara dengar apa? Dengar suara saya kan? Tapi dengar suara yang lain kan? Ayo, AC kan? Betul? Apa? Apa lagi? Suara batuk orang, nafas orang. Nafasnya di sebelah saudara. Tapi itu kan saudara tidak masukkan di dalam file saudara, bukan? Gak usah masukin dalam file saudara, rugi. Sebab itu harus didengar adalah yang indah, apa yang benar, ya, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang mendatangkan iman buat saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, kita lihat di sini. Jadi iman Rahab kita lihat bagaimana dia telah mendengar apa yang telah dilakukan Allah Israel kepada umatnya. Bagaimana telah menyeberang Laut Merah, ya, Musa memimpin, bahkan mengalahkan, boleh bilang, ya, kita baca di dalam ayat Yosua pasal 9, ayat yang selanjutnya ke-11. Ya, saya akan bacakan buat saudara, oke? Tapi sebelum kedua orang itu tidur, ayat 8, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto rumah. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dari segala penduduk negeri ini. Gemetar menghadapi kamu. Ya. Lalu kemudian, sebab kami mendengar bahwa Tuhan, nah ini yang dia telah dengar. Perhatikan baik-baik. Rahab sebagai perempuan sundal itu mendengar hal-hal tentang Allahnya orang Israel. Walaupun secuplik, sepenggal-sepenggal, tapi persis yang dia dengar. Dan memang terjadi demikian. Dikatakan Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Bahkan dia bisa ucapkan ya, si Rahab ini. Dia berkata, dia bisa katakan, kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Wih, dia dengar kehebatannya Allah orang Israel gitu loh. Beda dengan Allah yang dia sembah, dewa-dewa ya, yang dia sembah dengan rakyat yang di situ. Orang Yeriko. Kok beda ya? Beda dewa yang ini yang disembah dengan Allah orang Israel. Di sini dia mengelolanya di dalam pikirannya, dicernanya. Lalu kemudian disitulah imannya
muncul. Ketika kami mendengar itu dikatakan tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab perhatikan di sini. Ini nunjukin imannya Rahabnya. Coba ditampilkan lagi tadi. Tuhan Allahmu. Nah ini pernyataan ini. Percayanya Rahab kepada Allahnya orang Israel. Dia berkata bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Wah itu. Maka itu keselamatan yang Rahab terima yang pertama. Ia mengaku dengan mulutnya. Walaupun dia perempuan sundal ya. Jadi saudara paham ya. Munculnya imannya karena telah mendengar sebenarnya tentang Allahnya orang Israel. Lalu dia mengaku dengan mulutnya. Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Bahwa Allah yang berkuasa atas segalanya. Itu yang menyelamatkannya. Ya. Yang kedua, dari mana kita bisa lihat imannya Rahab itu? Yang kedua bahwa dikatakan Rahab mengambil resiko menyembunyikan dua pengintai dan berbohong kepada utusan raja. Itu resiko banget. Ketika utusan raja datang, lu nyumpetin ya, sembunyiin dua pengintai ya. Dia ngambil resiko. Dia bilang, memang mereka ada datang. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Cepat kejar. Kalian pasti akan mendapatkannya. Dia telah berbohong. Pertanyaannya, bolehkah berbohong? Untuk kebaikan. Ya tetap ya dosa ya. Tapi Bapak Ibu Saudari mesti sadar ya. Ini perempuan sundal ini Rahab kan masih orang yang baru bertobat, baru percaya. Belum sedalam seperti Bapak Ibu di sini. Kalau sudah bertumbuh ya di dalam Tuhan, nggak ada bilang bohong baik, bohong jahat gitu. Bilangin sama papa. Bilang papa begini, ajarin anak ya bohong baik gitu. Nggak bisa. Tetap bohong adalah dosa ya. Tetap nanti Rahab juga mesti menyelesaikannya kepada Allah dan mengakuinya tentu. Saya sudah bohong ya. Nah, tapi di sini dia berani mengambil resiko menyembunyikan dua pengintai itu. Nah ini iman dengan perbuatannya ya. Itu yang menyelamatkan Rahab. Lalu kemudian Bapak Ibu, ada negosiasi ketika Rahab melepaskan dua pengintai itu. Dua pengintai itu akan pergi, tapi dia bilang begini. Nah ini nih, perhatikan. Engkau boleh pergi, kalian boleh pergi, tapi selamatkan saya, orang tua saya, keluarga saya, saudara-saudara saya. Nah ini, dia enggak mencari selamat untuk diri sendiri. Tapi dia ingat akan keluarganya. Dalam arti saudara-saudaranya untuk juga memperoleh keselamatan yang luar biasa. Jadi kalau engkau dan saya sudah menerima anugerah keselamatan, ingatlah akan orang lain, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, respon daripada Rahab ini yang luar biasa. Sementara orang-orang di Yeriko itu yang penyembah berhala, pertanyaannya apakah mereka mendengar juga tentang Allah Israel yang luar biasa itu? Yang hebat itu? Dengar. Tapi responnya berbeda dengan Rahab. Makanya waktu Yeriko dihancurkan oleh Allah sendiri, yang selamat hanya si keluarga ini. Rahab dan keluarganya diselamatkan. Karena berbeda. Yang mereka yang lain udah dengar, tapi mereka dengar begini. Allah ya udah itu Allah mau diapain kalau kita keluarga Yeriko hancur aja. Ada yang bilang begini, kita lawan, tangkap dua pengintai itu, kita hantam, kita lawan, kita betul-betul kita pertahanin Yeriko ini. Ada yang seperti itu.
masih mempertahankan dirinya. Mereka menerima, mendengar cerita-cerita yang hebat tentang Allah Israel, tapi tidak mengikuti imannya orang Israel. Tapi beda dengan Rahab, wanita sundal ini, dia mendengar lalu responnya. Nah ini penting. Saudara mendengar firman Tuhan, ya tahu, saya tahu itu Tuhan hebat. Nyanyi-nyanyi, Allah itu tadi lagunya apa itu tadi ya singer, Allah yang luar biasa kan. Ya, kita puji-puji Tuhan ya, kita tahu ya, coba tadi diulang tuh ada penggalannya, iya sayang, maju deh, tadi yang Tuhan itu main coba Pak, iya ada lagu kan yang begitu menyatakan Tuhan tadi luar biasa, Tuhan ya, saya lupa nadanya yang tadi, kayak gitulah Pak. Yang tentang, ya coba. Ya tadi yang kamu nyanyikan. Tentang Tuhan yang luar biasa. Coba deh. Yang tidak tertandingi, iyalah. Kayak gitu. Ayo. Coba. Enggak. Tanding. Iya. Coba teksnya bisa ditampilkan. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Enggak, stop. Lanjut tadi ada hanya apa? Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Stop. Saudara tahu lagunya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, apakah Tuhan memang betul-betul terhebat? Tuhan number one dalam hidup kita. Apakah saudara merasakan betul-betul Allah tak tertandingi? Juga dengan diri kita, musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Apakah kita bisa mematikan diri kita sendiri? Konsekuensi kita percaya tentang Allah yang hebat. Konsekuensi kita sebagai kita percaya telah menerima anugerah dan penebusannya di atas kayu salib adalah hidupmu dan hidupku. Sudah dibeli, harganya lunas dibayar, kita menjadi miliknya. Menjadikan Yesus itu Tuhan dalam diri kita. Jadi yang namanya mencintai orang berdosa harus menjadi gaya hidup. Bukan mencintai dosa, tapi mencintai orang berdosa. Pasangan kita masih juga melakukan dosa. Belum sempurna, kadang-kadang juga dia terpeleset. Anak-anak kita juga, menantu juga, semua anggota keluarga kita. Tapi apakah pertanyaannya? Kita menerimanya dan juga memaafkannya ketika dia datang. Ma, ampuni saya ya mama. Dari kemarin juga minta ampun. Sekarang berbuat lagi, ntar lu juga berbuat lagi. Itu jawaban biasa seperti itu. Tapi kalau bicara tentang lagu ini, coba nyanyi lagi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jadi cuman bukan nyanyi Yesuslah Tuhanlah yang terhebat. Tapi ketika Yesus hidup di dalam saudara dan saya, orang lihat Yesusnya itu hebat, yaitu di dalam dirimu dan diriku. Ketika engkau bisa mengasihi orang yang berdosa dan melayani dan hidup tanpa menghakimi, itu hebat. Itu hebat. Jadi hebat itu bukannya hebat gitu bisa orang mati saudara bangkitin hebat, saudara doain orang tumbang hebat gitu. Bukan. Bicara soal kehebatan, bicara Yesus hebat, bukan yang seperti itu ya.
Jadi saudara mesti rubah paradigmanya. Itu betul Tuhan bisa buat mujizat, memang Yesus Tuhanlah hebat. Betul. Tapi Yesus hebat di dalam dirimu dan diriku harus nyata terlihat. Sampai orang, anak-anak bilang, ih Yesus mama hebat amat ya ma. Papa, Yesus papa hebat amat ya sampai membuat seorang papa. Tadi papa dulunya papa sadis. Papa dulu galak sampai papa bisa berubah kayak gini. Yesus luar biasa. Nah itu maksudnya. Tepuk tangan dong. Sampai anak-anak bilang, mama dulu mama benci sama papa. Kok sekarang mama bisa mencintai papa? Papa kan belum bertobat mah. Kok mama masih mencintai papa dan menerima papa? Kok mama tetap masakin sih buat papa? Papa udah jahat begitu, mama tendang aja keluar mak. Kata anak-anak ya. Tapi mamanya tetap cuci bajunya, mengasihi bapaknya. Nah ini baru Yesus itu hebat. Jadi saudara mesti tunjukkan dari mana dunia tahu bahwa engkau dan saya murid Kristus. Ketika engkau dan saya mengasihi dan tidak